Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar pelajaran IPA halaman 26. Silakan kamu buka halaman 26, nak. Kita akan belajar tentang dampak pemanfaatan teknologi bagi keseimbangan alam. Yang akan kita pelajari saat ini adalah dampak pemanfaatan teknologi bagi keseimbangan alam, halaman 26. Salah satu pekerjaan yang memanfaatkan teknologi adalah nelayan. Misalnya nelayan, ya. Nelayan itu pada saat ini sudah menggunakan kapal bermesin dan dilengkapi dengan GPS untuk melacak keberadaan ikan di dalam lautan. Untuk meningkatkan hasil tangkapannya, ada 2 nelayan yang menggunakan bom, ada juga yang menggunakan pukat harimau. Saat ini kedua peralatan tersebut dilarang penggunaannya karena akan menimbulkan dampak yang negatif bagi kehidupan hewan-hewan yang ada di dalam laut serta yang ada di dalam lingkungannya. Misalnya saja dapat merusak terumbu karang, ya. Dapat merusak terumbu karang. Oleh karena itu, makanya para nelayan sebaiknya memperhatikan, ya, para nelayan di dalam menangkap ikan sebaiknya memperhatikan hal-hal berikut supaya keseimbangan alam tetap terjamin. Adapun yang perlu diperhatikan di sini adalah 1. Tidak menangkap ikan secara besar-besaran. Yang kedua, tidak menggunakan bahan peledak atau racun. Sudah pasti kalau bahan peledak atau beracun akan membuat ikan berserta hewan-hewan yang ada di dalam laut akan musnah semuanya. Tidak yang kecil, tidak juga yang besar, itu akan musnah semuanya. Maka itu harus kita jaga, jangan sampai menggunakan hal tersebut. Yang ketiga, tidak menggunakan pukat harimau dan juga harus memperkirakan daur hidup ikan. Di Indonesia, nelayan yang masih menggunakan peralatan tradisional untuk menangkap ikan, ada pula yang sudah memanfaatkan teknologi modern. Perbandingan nelayan tradisional dan modern dilakukan dengan menggambar diagram pen. Diagram tersebut dapat menampilkan perbedaan sekaligus persamaan di dalam 2 hal. Contoh diagram pen di sini dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Ini namanya diagram pen. Perbedaan dan persamaan tujuan nelayan tradisional dengan nelayan modern. Nelayan tradisional menangkap ikan menggunakan perahu layar, sedangkan nelayan modern menggunakan perahu bermesin. Persamaannya sama-sama mencari ikan. Yang kedua, nelayan tradisional juga menggunakan peralatan menangkap ikan sederhana, sedangkan nelayan modern menggunakan peralatan tangkap ikan yang modern. Persamaannya adalah
sama-sama untuk menjual ikan, sama-sama untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sudah itu, untuk nelayan modern juga memanfaatkan gelombang suara atau sonar, memanfaatkan gelombang suara atau sonar. Ya, kalau nelayan tradisional belum menggunakan alat tersebut, itu perbedaannya. Sedangkan persamaannya adalah mengandalkan perakiraan cuaca dan gelombang laut. Jadi mereka sama-sama menggunakan perakiraan cuaca dan gelombang laut. Itu antara nelayan tradisional dengan nelayan modern. Jadi ada persamaan dan juga perbedaan antara mereka. Yang perlu kamu ketahui adalah persamaannya sama-sama mencari ikan untuk dijual dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dan yang ketiga juga sama-sama menggunakan atau mengandalkan perakiraan cuaca atau gelombang laut. Demikianlah nak halaman 26. Sekarang kita lanjutkan, ada juga pada halaman 33. Silakan kamu buka halaman 33. Kita akan belajar tentang penghematan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Ya, di sini kita akan belajar tentang penghematan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Dimaksud dan tujuan diadakannya penghematan dalam kehidupan manusia agar sumber daya alam tersebut dapat memenuhi dan memanfaatkan sumber daya alam itu dengan maksimal. Sumber daya alam yang ada di muka bumi ini bisa kita manfaatkan dengan maksimal. Selanjutnya, pemanfaatan sumber daya alam tersebut perlu dilakukan secara bertanggung jawab, ya. Secara bertanggung jawab agar tersedia agar selalu tersedia persediaannya. Salah satu cara untuk penghematan sumber daya alam dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari kita, misalnya menghemat air saat mencuci, ya. Menghemat air saat mencuci, melakukan daur ulang barang-barang bekas, misalnya ada bekas makanan dari plastik, ada bekas botol dari minuman, itu bisa kita manfaatkan untuk didaur ulang lagi. Yang berikutnya, ada juga di antara kalian atau di antara kita yang masih boros tentang kertas. Kadang-kadang buku kita itu kita tulis sedikit terus pindah ke sebelahnya, itu namanya pemborosan kertas. Di sini juga ada penggunaan hemat kertas. Jadi kita harus hemat kertas. Tujuannya adalah untuk supaya dapat menulis sebanyak-banyaknya dalam satu lembar kertas itu, dapat menulis sebanyak mungkin di dalam kertas-kertas tersebut. Jadi kita harus perlu menghemat sumber daya alam yang sifatnya dapat kita hemat. Mari kita lakukan sehemat mungkin, ya.
bukan saja air, bukan saja daur ulang, bukan saja kertas. Masih banyak yang lain-lainnya lagi, seperti hemat listrik, hemat penggunaan kertas tadi, dan hemat penggunaan barang-barang dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu juga merupakan sumber daya alam, ya, sumber daya alam. Karena sumber daya alam itulah yang sangat membantu kehidupan kita. Demikianlah anak-anak pembelajaran kita untuk hari ini. Ibu akhiri dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.